Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang suruh penyamping yang beranggotakan saya sendiri Rehan Fadil Saputra, terus Muhammad Bayunanda Saputra, dan Eril Varial Ilham akan mempresentasikan maka PPT berjudul Sistem Ekskretoris Kemih, organ ekskretoris kemih. Yang pertama, pengertian umum. Sistem ekskresi kemih adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oh iya. Organ ekskretoris kemih merupakan organ vital tubuh manusia yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Yang pertama, struktur organ ekskretoris kemih. 1. Ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi manusia yang berfungsi menyaring limbah dan racun dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang, terletak di pinggang dengan ukuran kurang lebih 11 x 6 cm. Tepatnya berada di bawah hati dan limpa. Ginjal kanan terletak sedikit di bawah ginjal kiri. Struktur ginjal. Yang pertama ada kulit ginjal atau korteks, merupakan bagian paling luar dari ginjal. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas menyaring darah disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal atau glomerulus. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, merupakan bagian lebih dalam dari korteks. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut atau piramid renalis. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis, merupakan bagian paling dalam dari ginjal berbentuk corong lebar dan menerima urin yang struktur organel dapat pada korteks dan ginjal, yaitu korteks ginjal terdiri atas beberapa organel sebagai berikut. Yang pertama ada korpus gigi, terdiri dari atas kapsula Bowman dan gulungan kapiler glomerulus. Yang kedua bagian tubulus ginjal atau nefron, terdiri atas tubulus proximalis, ansa hende, dan tubulus distal. Yang ketiga ada medula ginjal. Medula ginjal terdiri atas beberapa organel yang bagian pada tubulus, yaitu ductus excretorius, ductus colliculum, ductus papillaris. Ini korpus malus terdiri atas macam organel, yaitu kapsula dan glomerulus. Satu, kapsula adalah bagian dari tubuh yang cairan infiltrasi oleh glomerulus. Kapsula ini akan perlebaran saluran nefron, dibatasi epitel dan di luar, dan parietal di dalam lapisan visceral. Adalah bagian dari kedua glomerulus adalah bagian berbentuk bundar dan lebih selnya padat. Glomerulus oleh epitelus oleh visceralis, ruang Bowman di luar ruang ultrafiltrasi untuk diteruskan ke tubuh proksimal. Tubulus ginjal atau nefron adalah bagian kecil
dari Nefron ginjal adalah yang bagian berada di dari lapisan ginjal dari yang ginjal letaknya berada di lapisan terdiri terbawah dari itu tubulus proksimal, ansa Henle, dan tubulus distal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi, sekresi, dan mengurangi isi filtrat glomerulus. Ansa Henle berfungsi untuk memekatkan atau mengencerkan urin, reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus, dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus yang berperan penting dalam mekanisme konstruksi urin. Tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi, sekresi zat-zat tertentu, dan pemekatan urin. Ductus Colligen, saluran ini terletak di dalam medula. Di bagian medula yang lebih ke tengah, beberapa ductus Colligen akan bersatu membentuk ductus yang lebih besar yang bermuara ke aspek papilal. Saluran ini disebut ductus papillaris atau Bellini. Ductus Colligen berfungsi menyalurkan kemih dari nefron ke pelvis ureter dengan sedikit absorpsi air yang dipengaruhi oleh hormon antidiuretik ADH. Ductus papillaris, ductus Bellini berfungsi sebagai bagian akhir sistem pengumpulan urin di ginjal. Fungsi utama ductus papillaris untuk menyalurkan urin yang telah difiltrasi dan diproses oleh nefron menuju ke sistem saluran kemih bagian atas. Dua, peredaran darah. Darah manusia mengalir melalui ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 1,2 liter per menit, menghasilkan 125 cc filtrat glomerular per menitnya. Ginjal menerima darah dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri renalis dengan pasangannya di sisi kiri dan kanan. Arteri renalis kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis dan selanjutnya menjadi arteri arjuta. Sistem peredaran darah juga berperan dalam menjaga homeostasis cairan tubuh yang diatur oleh ginjal. 3. Saluran kemih. Ureter. Saluran kemih terdiri dari dua ureter berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Masing-masing panjang 25 sampai 30 cm dan berdiameter 0,5 cm. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Ureter memiliki dinding dengan beberapa lapisan terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah lapisan otot polos. 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Terima kasih. Berikut ini sesi tanya jawab. Saya bertanya. Silakan bagi teman-teman masing-masing kelompok untuk bertanya. Kursi tanya jawab. Ini sentuhkan kurang. Bagus nek suara nih. Betul. Ya perwakilan. Saya perwakilan kelompok 6 ingin bertanya bagaimana. Bagaimana pengaruh jika salah satu ginjal mengalami kerusakan berat terhadap proses ekskresi dalam tubuh? Oke, pertanyaan pertama dari kelompok 6. Bagaimana pengaruh jika salah satu ginjal mengalami kerusakan berat terhadap proses ekskresi dalam tubuh? Siap. Wah. Wes.
namanya? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 3, Mas Rizky Zainur. Bagaimana peredaran darah di ginjal berperan dalam proses pembentukan urin? Kelompok 3. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Muhyiddin dari kelompok 8. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi? Ya, Pak. Ya, Ini kelompok rolas wolu. Dan pertanyaan selanjutnya dari perwakilan dari kelompok 12. Apa peran ureter dalam sistem ekskretoris kemih? Dan selanjutnya siapa mau bertanya? Mbak Hermina? Apa Masa kelompok teman Zainur? Oh iya. Dan selanjutnya kelompok 9. Aku sing kurang jawab ya. Iya, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem ekspresif kemih? Yang muncul. Baik, Mbak Rina. Pertanyaan kelompok 4. Jika ada kerusakan pada salah satu organ ekskretoris, misalnya hati, bagaimana organ lainnya berusaha mengkompensasi fungsi yang hilang? Berapa lama kompensasi ini bisa bertahan? Belum, semua dapat kurang dulu. Baik, pertanyaan dari Mbak Yuka. Bagaimana efek kerja adia pada ginjal bila seseorang mengonsumsi terlalu banyak air? Ini nak orang kirim atau sah? Sedih. Jawab dulu. Pikiran yang lainnya Inggris. Silakan dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok 1, 5, 10, 11 bertanya. Ini langsung dijawab kok. Iya. Langsung dijawab ya. Oh, 3 pertanyaan di awal jawab. 6 telu 8 terus aja. 6 telu 8 11. Kira 6 telu 8. Bagaimana?
Sabar lur. Kurang kan kamu? Adik kayak Basa-basi. mana? Bara klasis. Tanda kembaran. Tanda kembaran. Kembaran. Oh, yo kayak brengsek bisa dianu gambar. Oh, Di baik Mas Rizky Dio. Aku mau pertanyaannya, oh, jika seseorang kehilangan satu ginjal, apakah ia masih bisa buang air kecil seperti biasa? Mas, Bunga-bunga tuh, Mbak. ya boleh. Baik Mas Bagus Mukti, bagaimana sistem ekskresi kemih menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh? Lupa. kasih nilai plus buat yang bertanya. Oke, Siap, nanti saya kasih plus. Sudah oleh sertifikat BDW. Untuk sertifikat nanti bisa dikirim di grup. Aku takut ora dijawab. Nah, sabar lur. Sudah masih sabar. Tapi aku lali kelompok piro. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6 tadi ya. Kelompok 6 dulu, Mas. Yang tadi yang pertama bertanya kelompok 6. Bagaimana pengaruh jika salah satu ginjal mengalami kerusakan berat terhadap proses ekskresi dalam tubuh? Kompensasi oleh ginjal sehat, yaitu tubuh harus memiliki 2 ginjal. Tetapi satu ginjal sehat masih bisa menangani sebagian besar fungsi ekskresi. Ginjal yang sehat akan mengalami hipertrofi kompensatorik, membesar dan bekerja lebih keras untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Oleh karena itu, fungsi ekskresi masih bisa berlangsung normal, meskipun hanya dengan satu ginjal yang bekerja optimal. Dampak jika ginjal tidak sehat, maka tidak mampu mengkompensasi. Jika ginjal yang sehat tidak mampu mengkompensasi sepenuhnya, maka akan muncul dampak sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan efisiensi filtrasi darah. Zat-zat seperti sisa urea, keratin, dan asam urat menumpuk dalam darah. Terjadi kondisi yang disebut uremia atau keracunan limbah nitrogen. Ketidakseimbangan elektrolit dan cairan, tubuh sulit mengatur natrium, kalium, dan cairan, bisa menyebabkan hiperkalemia atau kalium tinggi yang berbahaya bagi jantung. Kemudian ada gangguan pengaturan pH darah, ekskresi ion H+ terganggu menyebabkan asidosi metabolik, pH darah menurun. Tekanan darah naik, ginjal yang rusak mengganggu sistem renin, angiotensin, aldosteron yang bisa menyebabkan hipertensi. Produksi urin menurun, volume urin bisa menurun atau bahkan berhenti jika kerusakan berlanjut. Bagaimana untuk Mas Aldi? Bagaimana tanggapannya Mas Aldi? Oke, terima kasih, diterima. Siap, Mas Aldi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Zainur, kelompok 3. Ingin bertanya bagaimana peredaran darah di ginjal berperan dalam proses pembentukan urin. Peredaran darah di ginjal memegang peran sangat penting dalam proses pembentukan urin, karena ginjal menyaring darah untuk membuang zat sisa-sisa dan kelebihan cairan.
Proses ini berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi sekresi. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan zat-zat penting ke peredaran darah. Ini membantu mengontrol pH darah dan membuang racun. Hasil akhir dari proses ini adalah urin yang mengandung zat sisa, kelebihan air, dan elektrolit yang kemudian mengalir ke tubulus dan keluar dari tubuh melalui ureter, kandung kemih, dan uretra. Bagaimana Mas Rizky Zainur? Baik, jawaban diterima. Terima kasih. Siap, Mas Rizky. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arya Rehan, perwakilan kelompok 8. Muhammad Muhyiddin. Mohon maaf, salah nama. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi? Hati memiliki peran penting dalam sistem ekskresi ya. Meskipun bukan organ ekskresi utama seperti ginjal ataupun paru-paru, fungsi hati dalam sistem ekskresi meliputi menguraikan zat beracun. Hati berfungsi mendetoksifikasi darah, yaitu menguraikan zat-zat beracun. Amonia hasil samping metabolisme protein yang diubah menjadi urea, obat-obatan, dan alkohol yang dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah dibuang oleh tubuh. Kemudian yang kedua ada produksi urea. Setelah amonia diubah menjadi urea, di hati melalui siklus urea. Urea kemudian dibawa oleh darah ke ginjal untuk dibuang melalui urin. Yang ketiga, pengeluaran bilirubin. Hati menguraikan sel darah merah tua dan menghasilkan bilirubin yang diekskresikan ke dalam empedu dan kemudian keluar bersama feses. Yang keempat adalah produksi dan sekresi empedu. Empedu yang diproduksi hati mengandung zat-zat sisa seperti kolesterol yang berlebihan dan pigmen. Empedu bilirubin yang diikuti dibuang melalui saluran pencernaan. Bagaimana Mas Muhammad Muhyiddin? Baik Mas, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas sekali. Siap, Terima Mas. kasih Mas Peril. Terima kasih untuk soalnya. Kemudian saya akan menjawab perwakilan dari kelompok 12. Perwakilan dari kelompok 12 Mbak Nabila. Peran ureter. 1. Dalam sistem ekkretosis kemih, ureter memiliki peran penting sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Peran utama ureter. 1. Mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Setelah ginjal menyaring darah dan membentuk urin-urin, dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. 2. Mencegah aliran balik urin. Ureter memiliki mekanisme katup di bagian ujung yang masuk ke kandung kemih yang mencegah urin mengalirkan kembali ke ginjal saat kandung kemih penuh atau saat berkontraksi saat buang air kecil. 3. Peristaltik. Dinding ureter memiliki otot polos yang melakukan gerakan peristaltik kontraksi berirama untuk mendorong urin turun ke kandung kemih. Bukan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana kelompok 12? Gimana cara mencegah kesehatan dari ekstasi? Baik, sama-sama Mbak. Saya menjawab
kelompok 9 dari Mas Muhammad Rian. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem ekskresi kemih? Menjaga kesehatan sistem ekskresi kemih sangat penting untuk mendukung fungsi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra dalam membuang limbah dari tubuh. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Minum air yang cukup. Usahakan minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari. Untuk membantu ginjal menyaring limbah dengan baik dan mencegah batu ginjal serta infeksi saluran kemih. 2. Jaga kebersihan organ intim. Gunakan pakaian dalam yang bersih dan berbahan katun. 3. Jangan menahan buang air kecil. Menahan kencing terlalu lama dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan melemah kandung kemih. 4. Banyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Perbanyak buah dan sayur, terutama yang mengandung antioksida seperti semangka dan ketimun. Kurangi konsumsi garam, kafein, dan makanan olahan tinggi gula. 5. Olahraga teratur untuk membantu memperlancar sirkulasi darah termasuk ke ginjal dan organ lainnya. 6. Hindari konsumsi obat secara sembarangan. Beberapa obat terutama penghilang nyeri seperti NSAID dan dapat merusak ginjal jika konsumsi tanpa pengawasan. Bagaimana Mas Muhammad Rian? Dapat terima Mas, terima kasih. Bisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Mbak Pungki. Jika ada kerusakan pada salah satu organ ekskretoris, misalnya hati, bagaimana organ lainnya berusaha mengkompensasi fungsi yang hilang? Berapa lama kompensasi ini bisa bertahan? Baik. Jadi kompensasinya dari organ lain yang pertama ada dari ginjal. Dari ginjal ini meningkatkan filtrasi darah untuk membantu membuang zat toksik yang biasanya diuraikan oleh hati. Tetapi ginjal tidak bisa mengubah amonia menjadi urea atau fungsi hati. Jadi jika hati rusak, amonia bisa menumpuk dan menyebabkan keracunan otak oleh amonia. Yang kedua, kompensasi dari organ paru-paru. Dari paru-paru meningkatkan pengeluaran karbon dioksida dan beberapa zat volatil, misalnya alkohol dan aseton. Yang organ ketiga dari kulit, yaitu melalui keringat, kulit bisa membuang zat sisa seperti garam dan urea. Tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup untuk menggantikan fungsi. Nah, untuk kompensasi ini, untuk berapa lama kompensasi ini jadi kompensasi ini bersifat sementara dan terbatas. Dan ginjal dan organ lain bisa mengkompensasi dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tingkat kerusakan hati. Bagaimana dari Mbak Pungki? Bagaimana dari Mbak Pungki? Baik, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok dari Mbak Yuka. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yuka, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana efek kerja dia pada ginjal bila seseorang mengonsumsi terlalu banyak air?
Efek kerja ADA pada ginjal bila seseorang mengonsumsi terlalu banyak air adalah satu, penurunan sekresi ADA. Saat tubuh menerima terlalu banyak air, osmolaltis darah menurun, darah menjadi lebih encer. Sensor di hipotalamus mendeteksi hal ini lalu menghambat sekresi ADA dari kelenjar hipofisis posterior. 2. Efek ginjal. ADA biasanya bekerja pada tubulus distal dan ductus collectivus ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi air. Tapi saat kadar ADA turun, dinding tubulus menjadi kurang permeabel terhadap air. Akibatnya, lebih sedikit air yang diserap kembali ke darah dan lebih banyak air dibuang sebagian urin encer. 3. Hasilnya, volume urin meningkatkan disebut diuresis. Konsentrasi urin menurun, urin menjadi sangat encer. Ini membantu tubuh membuang kelebihan air dan mengembalikan keseimbangan osmolalitas darah. Bagaimana Mbak Yuka? Baik, terima kasih Mbak Yuka, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu dari kelompok 5. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari masing-masing organ dalam sistem ekskretoris kemih. Jadi organ dalam sistem ekskretoris kemih yang pertama ada ginjal. Ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah, membuang zat dari sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Fungsi yang kedua untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Dan fungsi yang ketiga untuk mengontrol tekanan darah lewat pengeluaran hormon renin. Selanjutnya organ ekskretoris yang kedua ada ureter. Ureter ini berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Organ yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ yang keempat ada uretra. Fungsi uretra ini untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh saat proses buang air kecil. Bagaimana dari dari Mas Wahyu? Baik Mas, terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok kelompok 11 dari Mas Rizky Dio. Jika seseorang kehilangan satu ginjal, apakah ia masih bisa buang air kecil seperti biasa? Jadi jika satu ginjal diangkat atau rusak, ginjal yang tersisa akan mengkompensasi dengan cara meningkatkan ukuran dan meningkatkan laju filtrasi atau kerja penyaringan. Jadi buang air kecil tetap normal. Selama ginjal tersisa sehat dan masih bisa berfungsi baik, maka produksi urin akan tetap berlangsung seperti biasa dan tidak ada perubahan besar dalam frekuensi buang air kecil. Dan frekuensi buang air kecil, warna urin. Itu layarnya. Iya. Melanjutkan dari pertanyaan Mas Dio. Kita udah ya. Wes Mas Dio wes. Seperti kelompoknya sama, sorry. Pergi. Nama lu tuh pergi.
Iya, bagaimana sistem ekspresi kami menjaga keseimbangan struktur tubuh. Soalnya, Jujur nggak kamu kan kui ya, ya. bagaimana Rasional. pertanyaan dari kelompok 10 dari Mas Bagus. Bagaimana sistem ekskresi kami menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh? Jadi caranya yang pertama ada filtrasi di glomerulus atau penyaringan awal. Ginjal menyaring darah di bagian glomerulus, memisahkan zat-zat sisa urea, kreatinin dari air dan elektrolit. Caranya disaring ini disebut dengan filtrat glomerulus. Terus cara yang kedua yaitu dengan reabsorpsi di tubulus ginjal. Di tubulus proksimal dan distal, ginjal menyerap kembali air dan elektrolit sesuai kebutuhan tubuh. Contohnya, jika tubuh kurang air, maka ginjal akan menyerap kembali lebih banyak air. Terus cara yang ketiga yaitu dengan sekresi tertentu. Beberapa seperti ion H+, asam, atau K+ berlebih bisa dikeluarkan secara aktif ke dalam urin untuk menjaga keseimbangan asam basa dan elektrolit. Bagaimana dari Mas Bagus? Oke, baik. Saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana yoga, Mas Yoga, bagaimana ciri-ciri seseorang yang terkena penyakit ginjal dari kelompok 1? Jadi ciri-ciri penyakit ginjal yang pertama ada pada urin, frekuensi air kecil berubah, terus warna urinnya biasanya keruh, busa ataupun berdarah. Ciri-ciri yang kedua ada pembakaran pada edema terjadi di wajah, kaki, pergelangan, tangan atau penumpukan cairan dan disebabkan oleh ginjal yang gagal mengeluarkan air dan garam. Terus itu ciri yang ketiga yaitu kelelahan dan lemah. Karena penumpukan dan limbah dalam darah, serta kurangnya hormon eritropoietin, yaitu hormon yang merangsang pembentukan pada sel darah merah. Terus yang keempat ada cirinya sesak napas, dan yang kelima nafsu makan yang menurun dan mual-mual. Bagaimana dari Mas Yoga? Mas Yoga tidak ada. Sudah. Betul ya? Sekian dari kamu. Kelompok 7 presentasinya. Mohon maaf karena presentasinya tadi malam Kali Zoom. nah, ya itu. Dan maaf apabila ada kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GBN ya. GBN. Langsung nih. Meeting.